Ya, saya akan menjelaskan tentang program antrian pelayanan pembuatan SIM dengan menerapkan queue menggunakan double link list. Yang mana double link list itu adalah link list dengan node yang memiliki data dan dua buah reference link yang menunjuk ke node sebelum dan node sesudahnya. Nah, kalau untuk queue itu sifatnya pivot, first in first out, yang mana yang masuk duluan dia akan pertama kali keluar. Untuk header yang saya pakai di sini itu header filenya bit slash std/c++.h ya. Saya yang menggunakan iostream sana sama stdlib.h karena bits std ini dia udah mencakup dua fungsi dari header iostream sama stdlib ini. Nah, kemudian pada bagian using namespace std ini, nah dia ini yang akan memberitahukan pada compiler bahwa program yang saya tulis ini nih menggunakan standar C++ library. Jadi jika bagian ini tuh dia tidak ada atau ditulis, maka akan muncul pesan error pada saat kita kompilasi program dijalankan ya. Nah, kemudian pada bagian ini saya menggunakan implementasi kelas sama struct, dimana yang dalam struct ini saya beri nama node dan terdapat variabel string nama, alamat, gen, jsim, id, dan hp. Nah, kemudian ada node pref dan next. Nah, ini adalah double link list. Yang disebut double link list ini ya, karena memiliki dua reference link. Kalau single link list dia hanya menggunakan satu. Jadi pada bagian ini makanya program ini disebut dengan double link list. Nah, kemudian dalam struct ini juga tuh sudah termasuk tipe data abstrak. Nah, lanjut pada bagian kelasnya. Nah, di dalam kelas Q ini saya memberi struct node yang telah dibuat yang tadi ya, telah dibuat tadi, dan saya membuat variabel baru yang bertipe pointer dari node yang berguna sebagai head and tail link listnya nanti. Nah, kalau yang head ini dia menunjukkan simpul pertama dan tail itu menunjukkan simpul yang terakhir. Nah, untuk bagian public ini, nah saya mendeklarasikan bahwa head sama dengan tail, yaitu null. Nah, untuk null ini saya udah jelaskan ya pada bagian kemarin itu. Nah, di dalamnya tuh ada void data, void pelunasan, void menu, sama void display. Nah, void data ini dia bersifat apa? Enqueue. Dan pelunasan ini dequeue. Untuk display itu fungsi view ya, untuk menampilkan data. Nah, kemudian pada integer pil 2 sama pil 3 ini ya saya gunakan sebagai variabel pilihan yang akan dipilih nanti saat nanti bagian menunya. Maka yang ke pil 2 sama pil 3 ini akan
dipakai pada bagian itu. Kemudian pada bagian void ya, void itu dia dipakai untuk menyatakan bahwa fungsi ini tuh tidak memiliki nilai balik. Makanya dikasih nama void. Pada bagian queue menu, nah di fungsi ini tuh saya membuat menu ya dengan while yang di dalam terdapat switch case. Nah, switch case ini dia merupakan bentuk percabangan yang digunakan nanti untuk pilihan berjumlah banyak. Nah, kemudian dia akan menampilkan pilihan menu. Pilih menu 1, 2, dan 3 gitu. Nah, jika pilih menu 1 maka untuk bagian daftar dia akan masuk ke untuk pengisian data ya, untuk pengisian data pemohon pembuatan SIM-nya. Dia akan diisi nama, nick, alamat, dan seterusnya. Jika tidak sesuai dengan pilihan, dia akan menunjukkan pesan error atau pilihan pesan salah. Jadi user diminta untuk mengulang lagi. Nah, untuk jika dia pilih 1 maka akan masuk pada pendataan untuk pengisian data, dan jika dia memilih 2 masuk pada bagian pelunasan. Nanti ketiga dia akan menampilkan data antrian, dan yang 4 dia akan keluar dari program. Ya, untuk bagian queue data, fungsi data ya. Ya, fungsi data ini yang digunakan buat penginputan data, nama, nick, alamat, nomor HP, jenis kelamin, dan jenis SIM yang nantinya akan dimasukkan ke dalam antrian. Untuk penyimpanannya tuh menggunakan penyimpanan pointer, dan posisi datanya diinisialisasikan menjadi pointer. Nah, untuk sistem CLS ini, nah ini fungsinya buat membersihkan layar konsol. Makanya saya menyertakan header stdlib.h tadi. Nah, kalau ini karena dev C++ ya, jadi menggunakan sistem CLS. Kalau di aplikasi Borland C++ itu menggunakan fungsi CLR SCR. Kemudian dia harus membuat header file stdlib.h juga. Kalau di membuat konioha ya, konioha kalau di Borland. stdlib itu pada dev C++. Kemudian nah ini pada ada bagiannya ya, sistem pause. Nah, sistem pause ini yang dia akan berinstruksi pada program untuk menghentikan proses eksekusi sampai user menekan sembarang tombol. Nah, biasanya itu akan muncul tulisan press any key to continue gitu. Tombol apa aja gitu kan, dia akan lanjut. Terus pada fungsi pelunasan,
Nah, pada bagian ini tuh dia ada kondisi juga loh untuk mengecek apakah antrian itu ada apa antrian itu kosong. Nah, jika head sama dengan nol, maka dia akan memberikan pesan bahwa tidak ada antrian. Dan jika tidak, maka dia akan mencetak ke nama antrian, data antriannya. Yang tadi diisi pada bagian data itu, pada fungsi data. Nah, dan penyimpanannya itu dia menggunakan labeling list. Jadi saat mengisi formulir atau data diri tadi, data itu akan ditampilkan pada menu ini, pada menu antrian pemohon jikalau antriannya tidak penuh. Lanjut pada bagian fungsi display atau view dari queue. Nah, fungsi ini tuh dia menampilkan jumlah antrian yang tersedia. Nah, pada fungsi if ini, kondisi jika head sama dengan 0, maka akan mencetak antrian kosong. Jika lainnya, maka dia akan cetak daftar antrian. Nah, beda sama pelunasan. Kalau pelunasan dia mencetak semua data yang diisi tadi ya. Kalau di sini dia hanya menyertakan daftar antrian dengan nama saja. Dan saya juga memberi nomor angka, urutan angka untuk tahu itu antrian keberapa. Pada nah, ini untuk fungsi mainnya atau drivernya, ini driver. Nah, kalau fungsi ini tuh dia memang harus selalu ada di dalam setiap program C++ ya, karena fungsi ini adalah fungsi utama untuk jalankan program. Juga bisa digunakan untuk panggil fungsi atau prosedur lain. Jadi kalau tanpa fungsi ini tuh program bisa dikompil tapi tidak bisa dieksekusi. Jadi fungsi main ini harus selalu ada pada program C++. Nah, untuk ke hasil outputnya, nah ini jika kita cek dulu ya, cek data kosong untuk ngecek kondisi-kondisi if-nya yang tadi. Nah, pada pengecekan kondisi if-nya ini adanya kan pada bagian pelunasan sama lihat antrian. Yang mana lihat antrian itu fungsi view, sama pelunasan itu fungsi dequeue. Nah, ini karena tidak ada data, dia akan memberi pesan tidak ada antrian. Terus ada pilihan, ada pemberitahuan press any key to continue, ini yang fungsi tadi dari sistem pause itu. Nah, untuk bagian view juga dia menyatakan antrian kosong karena belum diisi data. Untuk pengisian data, saya akan coba
dan nick, nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin dia, jenis SIM A. Nah, dia masuk ke antrian, sukses masuk ya. Itu baru satu data, kita kan tiga lah. Mendaftar, pemohon nih, nama, alamat, jenis kelaminnya, oke, sukses masuk. Untuk data ketiga, nick, nama, alamat, nah daftar sudah diinputkan semua ya, tiga data di tiga orang tadi. Sekarang kita akan lihat dulu. Nah, pada bagian view ini atau lihat antriannya, dia akan tampilkan nama saja dengan antrian pemberitahuan angkanya gitu, antrian keberapa gitu ya. Jadi dia tidak akan menampilkan data diri lengkap. Nah, pada saat akan melakukan pembayaran, dia akan masuk pada pelunasan. Nah, jadi di sini untuk antrian yang pertama masuk itu namanya dengan nama Glenn ya. Itu nicknya berapa, alamatnya berapa, alamatnya di mana, nomor HP berapa, jenis kelamin sama jenis SIM. Nah, tiga data ini semua lengkap ya. Nah, di saat akan keluar, maka yang keluar adalah orang yang pertama masuk. Siapa yang pertama masuk, dia akan keluar pertama kali. Seperti sifat dari queue ini ya, first in first out. Nah, jika saya enter, kita akan lihat antrian. Yang tadi yang jadi antrian pertama sudah tidak ada. Sekarang udah sisa dua orang yang mengantri ya, untuk pelunasan. Nah, jika untuk melunasinya, maka orang yang tadi yang kedua masuk dalam antrian akan keluar lagi. Lihat antrian. Nah, sisa orang yang terakhir masuk. Yang terakhir dia akan keluar. Nah, mengecek lihat antrian kosong. Pada bagian pelunasan tidak ada antrian. Ya, sekian program dari saya.